Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Otolotok Channel ya. Kali ini Otolotok Channel mau membagikan bagaimana caranya ganti oli motor Matic ini ya, yang ada di rumah ini. Mandiri ya, sendiri di rumah gitu, pakai kunci-kunci atau alat-alat yang ada di rumah. Oke, sekarang kita spill dulu untuk perlengkapan dan alat-alatnya ya. Oke, di sini udah saya persiapkan. Ini untuk oli penggantinya, ini untuk kunci shocknya untuk membuka baut tap olinya ya. Ini kunci ring 12, ini kunci shock 12, ini ratchetnya buat ini kunci shocknya, sama ini bak penampung oli bekasnya ya. Nah, ini dalam video ini tekankannya ke ini ya, ini kan ada dua antara si kunci shock sama kunci ring. Nanti akan saya jelaskan setelah nanti baut tap oli saya lepas ya, karena isi dari video terpentingnya adalah perbedaan antara kunci ring sama kunci shock ya, dalam pemakaiannya di baut tap oli serta dampaknya ya dari pemakaian dua ini. Dan untuk olinya saya pakai oli ini ya, yang 10W30 desain for Matic, didesain untuk Matic. Ya pokoknya itulah. Sebetulnya kalau saya oli tidak ada ini ya, oli itu apa aja, yang penting jangan oli palsu gitu. Kebetulan saya lagi sukanya oli yang warna kuning ini gitu. Oke, kita langsung saja untuk penggantiannya ya. Nah, untuk memulai pembukaan dari baut tap oli, usahakan untuk standar motor jangan pakai standar tengah ya, tapi standar samping. Karena kalau pakai standar tengah itu si posisi lubang baut tap oli itu dengan standar tengah itu mepet ya, jadi nggak bisa untuk menaruh dari bak penampungan oli bekasnya. Jadi untuk mempermudahnya pakai standar samping. Kalau standar samping, untuk lubang dari baut pembuangannya itu posisinya bisa kita atur ya. Nah, di sini saya pakai kunci shock ya yang ukuran 12. Nah, di sini juga saya ada kunci ring 12, tapi tidak saya pakai ya. Karena untuk membuka kunci ring 12 itu bisa merusak kembang si baut tap olinya. Lebih baik pakai kunci shock. Kalau kunci shock untuk pembukaannya itu jadi aman. Biarpun posisi bautnya itu pemasangan sebelumnya itu kencang, kalau kita pakai kunci shock itu lebih aman ya. Oke, setelah kendor baru kita buka pakai tangan ya. Nah, ini untuk olinya udah menetes habis. Nah, setelah itu kita sambil menunggu olinya tuntas semua, kita buka untuk penutup oli atasnya ya. Kita gunakan pakai tang ya. Jadi untuk tambahan alatnya di awal video tang tidak saya ikut sertakan karena terlewat ya. Oke, setelah dikiranya sudah tidak menetes, posisi motor miring. Nah, terus kita geser untuk si bodi motornya kita luruskan ya, agar supaya sisa oli yang ada di bak penampungan oli yang ada di mesin itu turun semua ya, agar supaya bersih. Lakukan untuk pembuangan oli agar lebih maksimal itu beberapa kali
kita posisikan berdiri tegak ya, 2-3 kali agar supaya sisa-sisa oli di bak mesin itu benar-benar tuntas semuanya ya. Oke, lakukan beberapa kali agar supaya tuntas. Kalau sudah sekiranya tidak menetes lagi, baru nanti ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk ini antara kunci ini ya. Ini sama-sama, ini kunci ring 12, ini kunci shock 12 ya. Jadi inti dari video ini adalah dalam pelepasan si baut tap oli ini jangan pakai kunci ring ya. Kenapa kalau saya tekankan jangan pakai kunci ring? Jadi kalau kunci ring itu kalau bisa dilihat ini dalamnya itu sebetulnya permukaannya itu sedikit ya, gitu. Permukaannya sedikit, tidak sampai tidak merata ya. Ini kan tebal ininya nih, tapi ininya sedikit ya. Kebetulan yang punya di rumah itu adanya ini ya. Mereknya bukan merek terkenal sih ya, tapi lumayan bagus ininya. Jadi si kunci ini kalau untuk membuka baut tap ini seperti ini ya. Kita kan tidak tahu untuk si pemasangan yang dulunya apakah kencang, apakah sedang, apakah kencang sekali gitu kan. Dikhawatirkan kalau pemakaian dalam menutup si baut ini itu terlalu kencang ya gitu. Jadi apabila menutup ini terlalu kencang, kalau pakai ini akan dol ya, selek. Kalau bahasanya dol atau selek ya. Jadi kalau pakai kunci ini bahaya, si baut tap ini bisa dol. Ini contohnya punya saya kayak gini ya. Oke, saya hidupin dulu lampunya. Nah, kayak gini. Ini udah mulai ada rusak-rusak ya. Tuh. Kurang fokus ya. Ya pokoknya inilah ini kembangnya rusak ya. Nah tuh fokus tuh, ini kembangnya dia rusak nih ya, kembangnya rusak. Ini hampir dol ya gara-gara pakai ini. Saya pakai ini awalnya nggak sengaja iseng gitu ya, karena pengen gampang yang ada kunci ini, saya pakai kunci ini. Ternyata dipakainya dol ya. Jadi buat teman-teman yang mau ganti oli di rumah sendiri jangan pakai kunci ring. Jadi pastikan untuk membukanya itu di rumah kita pakai kunci shock seperti ini ya. Jadi kalau kunci shock itu rata dia. Nah kalau kunci shock dia rata ya, mencengkeram sempurna ya kalau ininya gitu. Jadi untuk risiko si kembang bot ini dol itu mungkin saya bilang risikonya tidak ada risiko ya kalau pakai ini. Jadi si kembang itu terjaga untuk ininya, keawetannya ya. Tapi kalau pakai ini itu ada kemungkinan dia akan dol. Oke, ini pengalaman saya ya gitu. Kenapa saya bagikan video ini, karena jangan sampai motor rekan-rekan juga mengalami hal seperti saya ini ya. Jadi kembangnya rusak gara-gara pakai ini, hampir saja dol ya. Oke, lanjut ke selanjutnya, kita pasang ini ke penutup olinya ya. Ke dratnya kita pasang. Nah sebelum pemasangan ini, alangkah lebih baiknya untuk si permukaan yang di mesinnya ini kita lap dulu ya. Kita lap dulu agar supaya permukaannya tidak ada pasir ataupun tanah. Nah kalau udah bersih baru kita pasang ini ya.
Oke, kita kencangkan. Ke tangan dulu. Ya. Kalau pakai tangan udah nggak kuat, kita pakai alat. Oke. Jadi pengencangannya jangan terlalu kencang ya. Cukup ininya tenaga kita aja, seperempat tenaga kita lah, jangan sampai maksimal ya, agar supaya dratnya awet. Pokoknya jangan ukurannya oli jangan sampai rembes ya. Oke, setelah baut tap oli terpasang yang dikira-kira oli tidak bocor, terus sekarang kita masukkan olinya ya. Terlebih dahulu kita pakai ini, kita pakai corong ya, agar supaya tidak mempermudah untuk masukkan olinya ya. Oke, kita putar. Nah, sekiranya udah pas, kemudian oli kita masukkan ya. Oke, sekarang kita masukkan olinya. Oke, masukkan semua sampai habis ya. Ini ukurannya pas sama pengisian aturan dari pabriknya itu 800 ml ya. Jadi kita masukin aja semua, jangan sampai ada sisa. Oke, jadi kalau saya dalam pengisian oli itu tidak pernah disemprot pakai oli ya, pakai kompresor, pakai angin. Itu cukup kita sekiranya oli itu tidak ada yang menetes dari bawahnya, kemudian kita tutup. Sebelumnya kita bersihkan dulu untuk permukaan si itunya ya, si permukaan si mesinnya itu, agar supaya tanah sama pasir tidak mengganggu. Jangan sampai karena tanah dan pasir si oli yang udah kita tuang itu jadi rembes. Oke, udah habis. Udah habis, kemudian kita cabut. Terus kita tutup ya. Nah, untuk kencangannya kita pakai tang ya. Kita putar dikit ke arah kanan. Nah, cukup. Nah, jadi itu untuk pengisian oli ala-ala Otolotok channel ya. Jadi di rumah pun kita bisa mengganti oli sendiri. Oke, untuk isi videonya udah saya sampaikan tadi di tengah-tengah video. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.